Baiklah, perkenalkan nama saya Yunita Pranika Elgi, NPM 21910000420058. Di sini saya dari kelas Ekonomi 2019B. Saya akan mengerjakan soal UAS pengantar ekonomi makro. Di sini untuk dosen pengampunnya adalah Bapak Miftah Rahmadian, Eskom MM. Oke, pada slide ini saya akan membahas tentang tahap-tahap pertambahan penawaran. Untuk yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Artinya jika pertambahan penawaran uang naik, maka tidak menutup kemungkinan suku bunga atau persentase dari pinjaman masyarakat itu akan naik juga. Dan suku bunga dapat diartikan sebagai persentase pinjaman yang kemudian dicatat dalam kurun waktu tertentu. Untuk perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Artinya jika suku bunga naik, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan naik. Dan suku bunga yang naik ini dimulai dari pertambahan penawaran uang yang naik. Kemudian untuk yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Artinya jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga akan naik dalam suatu negara. Oke, untuk slide yang ketiga ini saya akan membahas tentang apa yang saya ketahui tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan apa hubungan antara keduanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang saya ketahui tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang saya ketahui adalah catatan dari transaksi yang terjadi antar negara. Dan yang masuk dalam catatan ini itu bisa berupa transaksi berjalan. Selain itu, neraca saldo dan selisih perhitungan bersih. Dan juga neraca pembayaran ini dicatat dalam kurun waktu tertentu, bisa 5 tahun, bisa 1 tahun, atau dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, kurs valuta asing di mana bisa diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang antar negara. Nah, terus fungsi kurs valuta asing itu sendiri itu bisa mempermudah penukaran dana antar negara. Dan juga dengan kurs valuta asing ini kita juga bisa menarik dana kita dan sebagainya. Selain itu, hubungan antar neraca pembayaran dan kurs valuta asing itu hubungan antar neraca adalah di mana kondisi yang terdapat di dalam neraca pembayaran akan menunjukkan kebutuhan yang terdapat di dalam valuta asing. Dan juga neraca pembayaran serta kurs valuta asing ini membahas tentang transaksi yang terjadi antar negara yang kemudian dicatat dalam waktu tertentu untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. Untuk slide yang ketiga, strategi pemerintah dan kita bersama dalam menghadapi era globalisasi. Di sini bisa berupa strategi pemerintah itu dapat mengutamakan faktor yang mendukung perkembangan ekonomi negara Indonesia, seperti saat ini pembangunan infrastruktur itu sangat penting karena barang mentah itu kadang terdapat dalam daerah terpencil, dan itu jika pembangunan infrastruktur itu berjalan atau pembangunan infrastruktur itu diutamakan, maka tidak menutup kemungkinan untuk barang mentah sendiri bisa kita dapat dari negara kita dan penyalurannya itu lebih mudah. Selain itu, kita juga bisa seperti pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM itu seperti apa?
itu bisa seperti penyaluran bantuan dari pemerintah kepada pihak mikro atau pengusaha kecil ini atau UMKM ini, dan juga kita juga bisa maksudnya pemerintah juga bisa mengembangkan, membuka pola pikir melalui pelatihan dan juga pelatihan ketenaga kerjaan agar tenaga kerja kita tidak hanya sekedar itu saja, kita punya memiliki tenaga kerja ahli dan sebagainya. Selain itu, strategi yang dapat kita lakukan seperti kita bisa mencintai dan mengembangkan produk dalam negeri, dan itu seperti kita lebih bisa memakai produk-produk dalam negeri seperti pakaian, perhiasan dan sebagainya. Dan juga kita juga bisa memilih dan memilah mana budaya luar negeri yang baik dan mana yang tidak. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.